Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hotel Elvira terkenal akan keanggunannya yang klasik, namun tidak sedikit yang mengetahui bahwa di balik kemewahannya, ada misteri yang gelap dan menakutkan. Terletak di pusat kota tua yang penuh sejarah, hotel ini memiliki banyak kamar yang seolah-olah dilupakan oleh waktu. Kamar-kamar mewahnya sering kosong, dan hanya sedikit tamu yang datang menginap. Namun, ada satu kamar yang selalu terkunci rapat dan tidak pernah disebutkan dalam daftar kamar. Kamar itu adalah kamar nomor 13. Rizky baru saja diterima sebagai penjaga malam di Hotel Elvira. Sebelumnya, ia bekerja sebagai seorang penjaga hotel di kota lain, tetapi ia merasa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk memulai kehidupan baru di kota yang sepi dan misterius ini. Pekerjaan yang ditawarkan terbilang mudah, hanya perlu menjaga keamanan dan kenyamanan para tamu yang datang, terutama pada malam hari. Namun, saat ia melangkah ke ruang penjaga yang sunyi, Rizky mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Suatu malam, saat ia sedang memeriksa daftar kamar di meja resepsionis, matanya tertumbuk pada nama kamar nomor 13 yang tertera di sana. Ia ingat betul bahwa kamar itu selalu terkunci rapat, tanpa pernah ada permintaan untuk menginap di sana. Saat bertanya pada resepsionis yang sudah bekerja di hotel itu selama bertahun-tahun, ia hanya mendapatkan jawaban singkat dan dingin. Kamar itu tidak digunakan. Jangan coba-coba masuk ke sana, jawab resepsionis dengan nada yang tegas namun mengandung ketakutan. Rizky merasa heran. Mengapa ada kamar yang terkunci dan tidak pernah disebutkan? Semakin ia penasaran, semakin ia merasa ada yang aneh. Saat petang menjelang, dan seluruh tamu sudah masuk ke kamar masing-masing, Rizky mendengar suara samar-samar dari arah kamar nomor 13. Suara itu terdengar seperti bisikan, diikuti dengan suara langkah kaki pelan, seolah-olah ada seseorang yang berjalan perlahan di dalamnya. Rizky berusaha mengabaikannya. Mungkin suara itu berasal dari angin atau kebisingan lainnya. Namun, saat tengah malam, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Seperti ada seseorang yang sedang berbicara, atau bahkan menangis. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Ia menoleh ke arah kamar nomor 13 yang selalu terkunci itu, dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang tak terjelaskan. Sesuatu yang memanggilnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan gemetar, Rizky memutuskan untuk memeriksa kamar itu esok hari. Namun, malam itu, suara-suara aneh itu semakin jelas, seperti panggilan yang tidak bisa ia hindari. Keesokan harinya, Rizky tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pekerjaan sebagai penjaga malam memang sepi, tetapi malam tadi adalah pengalaman yang aneh dan tak bisa diabaikan. Suara-suara itu semakin mengganggunya. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tugas, pikirannya selalu kembali pada kamar nomor 13 yang terkunci itu. Saat siang menjelang dan hotel mulai lebih ramai dengan aktivitas tamu-tamu yang keluar masuk, Rizky memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia memeriksa kembali daftar tamu yang terdaftar menginap di hotel, namun tak ada nama yang tercatat untuk kamar nomor 13. Tidak ada seorang pun yang pernah meminta menginap di sana, dan resepsionis pun tidak pernah memberikan penjelasan yang lebih rinci. Semua informasi yang ia terima hanya membingungkan dan semakin menambah rasa ingin tahunya. Ia menyusuri lorong hotel yang sepi, menuju ke arah ujung koridor tempat kamar nomor 13 berada. Suasana di sana terasa berbeda dari bagian hotel lainnya. Lampu di sepanjang koridor itu berpendar redup, dan udara terasa lebih dingin. Meskipun hari itu terik, langkah kaki Rizky terdengar bergema di lorong yang panjang dan sunyi. Semakin ia mendekat, semakin ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pintu kamar yang terkunci itu. Saat sampai di depan pintu kamar nomor 13, Rizky merasakan ketegangan yang menyesakan. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan mencoba untuk berpikir jernih. Namun, saat ia menatap pintu itu, sebuah suara pelan dan terdengar familiar kembali menggema di telinganya. Itu adalah suara bisikan. Kali ini lebih jelas, lebih mendalam. "Tolong, tolong aku." Suara itu terdengar penuh penderitaan, seolah berasal dari seseorang yang terperangkap di dalam.
Rizky merasa tubuhnya kaku. Ia menelan ludah dengan susah payah. Suara itu begitu nyata, seolah-olah datang dari balik pintu yang begitu dingin dan keras. Dengan tangan gemetar, ia meraih pegangan pintu dan memeriksa apakah terkunci. Namun, pintu itu tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Rizky menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memutar pegangan pintu itu. Pintu kamar nomor 13 terbuka dengan bunyi berderit yang nyaring, membuat jantungnya hampir melonjak keluar. Begitu pintu terbuka, ruangan itu gelap gulita, seakan menyembunyikan segala sesuatu yang tak ingin terlihat. Rizky melangkah masuk, menggenggam senter dengan erat. Di dalam, udara terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang tak terungkap di dalamnya. Di tengah ruangan, sebuah tempat tidur tua yang berdebu terletak dengan sprei kusam yang melilitnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun dari dalam kegelapan, ia dapat merasakan sebuah kehadiran yang menakutkan, sesuatu yang memanggilnya lebih dalam. Lalu, tiba-tiba, di sudut kamar yang paling gelap, terdengar suara halus, seperti bisikan yang semakin dekat. "Tolong, bantu aku." Rizky menoleh cepat, namun yang ia temui hanya keheningan dan bayangan samar. Tiba-tiba, lampu senter yang ia pegang berkedip dan mati begitu saja. Kegelapan menyelubungi seluruh ruangan, meninggalkan Rizky dalam ketakutan yang tak bisa ia atasi. Rizky terdiam dalam kegelapan yang pekat. Nafasnya terasa sesak, dan jantungnya berdegup begitu keras, seolah-olah ingin meledak. Ia meraba-raba, mencoba menyalakan senter yang mati, namun alat itu tetap tak bersuara. Suasana di dalam kamar nomor 13 semakin terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti berasal dari sudut kamar yang gelap. "Tolong, tolong aku." Bisikan itu berulang-ulang, semakin dekat, seakan-akan ada seseorang yang benar-benar berdiri di belakangnya. Rizky terkejut dan berbalik, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya dinding kosong dan bayangan gelap yang menjalar di sekitar ruangan. Panik mulai merayapi tubuhnya. Ia merasa seolah-olah dikelilingi oleh sesuatu yang tak bisa dilihatnya. Sebuah kehadiran yang mengintai dengan niat buruk. Rizky mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri, dan mencoba untuk berpikir jernih. Namun, semakin ia mencoba untuk fokus, semakin jelas suara itu terdengar. Suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang berjalan pelan di belakangnya. Tiba-tiba, sesosok bayangan melintas di depan mata Rizky, begitu cepat dan samar sehingga ia tak bisa menangkap bentuknya. Kepalanya terasa berputar. Rizky ingin berlari keluar dari kamar itu, namun tubuhnya terasa kaku, seolah terperangkap oleh kekuatan yang tak terlihat. Langkah kaki yang semakin mendekat itu kini terdengar semakin jelas. Perlahan, suara itu berubah menjadi suara tangisan yang pilu, seolah-olah ada seseorang yang sedang menderita. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu berkata dengan nada yang begitu rendah dan penuh kesakitan. Tanpa sadar, Rizky mundur sedikit demi sedikit, meraba dinding kamar yang dingin dan kasar. Tiba-tiba, ia merasa sebuah tangan dingin meraih lengannya, menggenggamnya dengan erat. Rizky menjerit, namun tak ada suara yang keluar. Tubuhnya serasa beku, seolah-olah energi kehidupannya disedot oleh entitas tak kasat mata itu. Dalam gelapnya ruangan, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan, sebuah wajah pucat, tanpa ekspresi, dengan mata yang kosong menatapnya dari sudut gelap. Itu adalah wajah yang tampaknya tak manusiawi, dengan kulit yang hampir transparan dan rambut panjang yang kusut. Wajah itu menatapnya dengan tatapan kosong, namun terasa penuh dengan penderitaan dan kemarahan yang mendalam. Rizky ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokannya. Setiap langkah mundurnya terasa seperti langkah menuju kehancuran, seolah-olah ia semakin terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak bisa ia hindari. Pada saat itu, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat dan penuh dengan ancaman. "Kau tidak bisa pergi," bisik suara itu dengan garang. "Kau akan tetap di sini selamanya." Ketakutan yang menggerogoti tubuhnya membuat Rizky berusaha sekuat tenaga untuk melawan, berusaha memecahkan cengkeraman tangan yang dingin itu. Namun,
Setiap kali ia mencoba bergerak, kekuatan yang menahannya semakin kuat, semakin menyesakan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berbalik dan lari ke pintu, membuka dengan paksa. Namun, pintu itu tak terbuka. Pintu kamar nomor 13, yang tadinya hanya tertutup rapat, kini seolah tertahan oleh sesuatu yang sangat kuat. Rizky merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Keputusasaannya mulai memuncak. Ia berteriak, memanggil bantuan, namun suara itu tidak keluar. Satu-satunya yang terdengar adalah tangisan pilu yang terus mengisi ruang gelap itu, membuatnya semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Rizky meronta, namun cengkeraman yang menahannya semakin kuat. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menyelubungi seluruh tubuhnya, membuatnya terhimpit dan terjebak di dalam ruang yang penuh kegelapan. Tubuhnya lemas, dan ia merasa seolah-olah terhanyut dalam pusaran yang tak berujung. Namun, ada satu hal yang masih menyentuh akalnya, rasa ingin hidup, untuk keluar dari tempat ini, dari teror yang menghantui dirinya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa, Rizky memusatkan perhatian pada pintu yang entah mengapa tak bisa terbuka. Teriakan yang sebelumnya tertahan kini menggelegar di dalam dirinya. "Tolong! Siapapun! Tolong aku!" Suaranya, yang sempat tercekik, kini keluar dengan gemuruh, memecah kesunyian kamar itu. Namun, suara tangisan itu tidak berhenti. Justru, suara itu semakin keras, seolah datang dari setiap sudut ruangan, mencaplok setiap lapisan tubuhnya. Tiba-tiba, seperti ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, Rizky merasakan pintu yang tadinya terkunci itu sedikit demi sedikit mulai bergeser. Perlahan, pintu kamar nomor 13 terbuka. Dengan napas yang tersengal, ia melangkah mundur dan keluar dari kamar itu, hampir kehilangan kesadaran. Begitu ia melangkah ke lorong yang lebih terang, udara dingin dari kamar itu masih terasa membekas di kulitnya. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Begitu Rizky menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Pintu kamar itu terbuka lebar, namun di baliknya, bukan hanya gelap. Ada bayangan putih yang berdiri tegak, tak bergerak, dengan wajah yang semakin tampak jelas. Wajah itu, wajah pucat yang sama, memandangnya dengan tatapan penuh kebencian, seolah berkata, "Kau tidak bisa pergi. Kau akan tetap di sini bersamaku." Rizky terkejut. Kakinya hampir tidak bisa menahan beban tubuhnya. Namun, entah dari mana datangnya, ia merasakan kekuatan yang membawanya berlari. Ia melangkah dengan cepat, menuju tangga darurat hotel yang ada di ujung lorong. Semakin ia berlari, suara langkah kaki yang semakin mendekat semakin keras terdengar, seolah-olah mengejar. Dalam ketakutannya, Rizky tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu, jika ia menoleh, apa yang ada di belakangnya akan menjadi kenyataan yang lebih buruk daripada teror yang sudah dialaminya. Sesampainya di pintu keluar darurat, Rizky membanting pintu itu terbuka. Udara malam yang dingin menyambutnya, dan ia merasakan angin kencang yang membawa kepadanya sedikit kelegaan. Namun, saat ia berlari menuju jalan utama, ia berhenti. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan menghentikannya. Di ujung jalan, di tempat yang gelap, ia melihat seseorang berdiri, mengenakan pakaian hotel yang lusuh, dengan wajah yang sangat familiar. Itu adalah dirinya. Rizky menatap diri yang berdiri di sana dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak hidup. Tubuhnya merasa kaku, dan perasaan takut itu kembali muncul. Kini, ia sadar, ia telah terperangkap di dalam dunia yang tak pernah ia pahami. Semua yang terjadi di kamar nomor 13, suara-suara, bayangan, dan wajah yang terus menghantuinya, ternyata bukan hanya teror fisik. Itu adalah peringatan. Peringatan bahwa ia telah menjadi bagian dari hotel itu, terjebak di dalamnya, seperti penjaga hotel sebelumnya yang juga tak pernah keluar. Rizky, tanpa disadari, telah menjadi bagian dari misteri itu. Kini, kamar nomor 13 bukan hanya sebuah tempat. Itu adalah sebuah kutukan yang tak akan pernah membiarkan siapapun keluar, bahkan penjaganya.